Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roni Misbah Romadhoni. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya akan menjelaskan tentang temperatur lingkungan kerja atau suhu tubuh manusia dan pengendalian temperatur tekanan panas. Temperatur lingkungan kerja merupakan salah satu faktor fisik yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja bila berada pada kondisi yang ekstrim. Kondisi temperatur lingkungan kerja yang ekstrim meliputi panas dan dingin yang berada di luar batas kemampuan manusia untuk beradaptasi. Persoalan tentang bagaimana menentukan bahwa kondisi temperatur lingkungan adalah ekstrim menjadi penting, mengingat kemampuan manusia untuk beradaptasi sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun demikian, secara umum kita dapat menentukan batas kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan temperatur lingkungan pada kondisi yang ekstrim dengan menentukan rentang toleransi terhadap temperatur lingkungan. Temperatur yang berlebih pada area kerja dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik karyawan serta dapat menurunkan tingkat produktivitas karyawan. Menurut standar temperatur pada area kerja industri sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 berada pada kisaran 18 sampai 30 derajat Celcius dan mewajibkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk menurunkan suhu di tempat kerja yang masih di atas 30 derajat dan menggunakan metode yang direkomendasikan untuk melindungi buruh dari panas. Temperatur pada tubuh manusia. Temperatur pada tubuh manusia selalu tetap, suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi di sekitar 30 derajat Celcius. Terdapat pada otak, jantung, dan bagian dalam perut, yang disebut dengan suhu inti atau core temperatur. Suhu inti ini diperlukan agar alat-alat itu dapat berfungsi normal. Sebaliknya, lawan dari core temperatur adalah sel temperatur yang terdapat di dalam otot, tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit yang menunjukkan variansi tertentu. Manusia mempunyai kemampuan untuk mempertahankan keadaan normal tubuh atau mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Berikut adalah kondisi-kondisi manusia di mana suhu tubuhnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pada slide ini, keadaan kondisi tubuh saat kondisi panas. 30 derajat Celcius, suhu tersebut normal. 38 derajat Celcius, berkeringat, sangat tidak nyaman, dan sedikit lapar. 39 derajat Celcius, tubuh akan berkeringat, kulit merah dan basah, napas dan jantung berdenyut, kencang, kelelahan. 40 derajat Celcius, tubuh akan pingsan, dehidrasi, lemah, sakit kepala, muntah, pening, dan berkeringat. 41 derajat Celcius, tubuh keadaan gawat, pingsan, pening, bingung, sakit kepala, halusinasi, napak sesak, mengantuk, mata kabur, jantung berdebar. Keadaan tubuh saat kondisi dingin. Suhu 37 derajat Celcius, suhu tubuh normal. 36 derajat Celcius, menggigil ringan hingga sedang. 35 derajat Celcius, menggigil keras, kulit menjadi biru atau keabuan, jantung menjadi berdegup. 34 derajat Celcius, menggigil yang sangat keras, jari kuku, kebiruan dan bingung, terjadi perubahan perilaku. 33 derajat Celcius, bingung sedang hingga parah, mengantuk, depresi, berhenti menggigil, denyut jantung lemah, napas pendek, dan tidak mampu merespon rangsangan. Tekanan panas. Tekanan panas adalah kombinasi dari suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi yang kemudian disamakan dengan produksi panas oleh tubuh. Suhu nyaman bagi orang Indonesia adalah antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Tekanan panas juga diartikan sebagai batasan kemampuan penerimaan panas yang diterima
pekerja dari kontribusi kombinasi metabolisme tubuh akibat melakukan pekerjaan dan faktor lingkungan atau temperatur udara, kelembapan, pergerakan udara, dan radiasi perpindahan panas, dan pakaian yang digunakan. Suhu lingkungan di tempat kerja yang terlalu panas ataupun terlalu dingin berbahaya terhadap keadaan kesehatan individu pekerja. Pecahan suhu yang terlalu panas disebut juga heat stress. Heat stress juga dapat diartikan sebagai keseluruhan beban panas yang diterima tubuh yang merupakan kombinasi dari kerja fisik, faktor lingkungan, dan faktor pakaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan panas. 1. Aklimatisasi. Aklimatisasi adalah suatu proses adaptasi fisiologis yang ditandai oleh pengeluaran keringat yang meningkat, denyut nadi menurun, dan suhu tubuh menurun. Proses adaptasi ini biasanya memerlukan waktu 7-10 hari. Aklimatisasi terhadap suhu tinggi merupakan hasil penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. Untuk aklimatisasi terhadap panas ditandai dengan penurunan frekuensi denyut nadi dan suhu tubuh sebagai akibat pembentukan keringat. 2. Umur. Daya tahan seseorang terhadap panas akan menurun pada umur yang lebih tua. Orang yang lebih tua akan lebih lambat keluar keringatnya dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih tua memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan suhu tubuh menjadi normal setelah terpapar panas. Studi menemukan bahwa 70 derajat dari seluruh penderita tusukan panas atau heat stroke mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Denyut nadi maksimal dari kapasitas kerja yang maksimal berangsur-angsur menurun sesuai dengan bertambahnya umur. Ketiga, jenis kelamin. Adanya perbedaan kecil aklimatisasi antara laki-laki dan wanita. Wanita tidak dapat beraklimatisasi dengan baik seperti laki-laki. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai kapasitas kardiovaskuler yang lebih kecil. Keempat, ukuran tubuh. Adanya perbedaan ukuran tubuh akan mempengaruhi reaksi fisiologis tubuh terhadap panas. Laki-laki dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dapat mengalami tingkatan tekanan panas yang relatif lebih besar. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai kapasitas kerja maksimal yang lebih kecil. Yang kelima, perbedaan suku bangsa. Perbedaan aklimatisasi yang ada di antara kelompok suku bangsa adalah kecil. Mungkin hal ini dikarenakan perbedaan ukuran tubuh. Yang keenam, gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Seseorang yang status gizinya jelek akan menunjukkan respon yang berlebihan terhadap tekanan panas. Hal ini disebabkan karena sistem kardiovaskuler yang tidak stabil. Resiko di lingkungan panas. Resiko yang pertama, heat stroke. Heat stroke adalah akibat yang paling serius dari bekerja di lingkungan panas. Hal ini terjadi karena sistem pengaturan suhu tubuh tidak mampu mempertahankan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat. Suhu tubuh naik secara dramatis dan korban mengalami gangguan mental serta kejang-kejang. Yang kedua, heat exhaustion. Heat exhaustion atau kelelahan panas dapat mengalami beberapa gangguan klinis yang dapat menyerupai gejala awal heat stroke. Kelelahan panas diakibatkan oleh hilangnya sejumlah besar cairan tubuh melalui keringat.
Kadang-kadang disertai kehilangan cairan elektrolit yang berlebihan. Pekerja yang mengalami kelelahan panas, masih berkeringat, tetapi mengalami kelelahan pusing, mual, atau sakit kepala. Dalam kasus yang lebih serius, korban bisa muntah atau hilang kesadarannya. Kulit basah atau lembab, pucat atau memerah, dan suhu tubuh normal atau sedikit di atas normal. Pada kondisi ini, korban harus segera dipindahkan ke tempat yang dingin untuk mendapatkan perawatan dan istirahat yang cukup. Heat cramps atau kram panas adalah terjadinya kram atau kejang pada otot-otot akibat kehilangan cairan elektrolit. 3. Fainting. Fainting atau pingsan bisa terjadi bagi pekerja yang tidak terbiasa bekerja di lingkungan panas. Pada saat bekerja terjadi pembesaran pembuluh darah di bawah kulit dan bagian bawah tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh, sehingga darah terkumpul di sana dan otak mengalami kekurangan suplai darah. Setelah pekerja yang pingsan dipindahkan ke ruangan yang lebih dingin dan dibaringkan untuk membiarkan darah mengalir ke otak agar korban sadar kembali. Yang keempat, heat rash. Heat rash atau biang keringat dapat terjadi pada lingkungan panas yang lembab, di mana keringat tidak bisa menguap dan menempel di kulit atau kulit tetap basah, sehingga memunculkan biang keringat. Untuk menghindari biang keringat, pekerja bisa beristirahat di ruangan yang dingin dan mandi bersih serta mengeringkan kulit. Yang kelima, transient heat fatigue adalah kelelahan panas sementara yang terjadi karena ketidaknyamanan akibat paparan panas yang dapat menyebabkan ketegangan mental atau psikologis. Biasanya terjadi pada pekerja yang rentan terhadap panas dan dapat mengganggu kinerja, koordinasi, dan kewaspadaan tingkat ketahanan terhadap panas dari pekerja yang suka mengalami transient heat fatigue dapat dinaikkan secara bertahap dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keenam, heat syncope adalah gangguan induksi panas yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah pening, pingsan akibat berada dalam lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, heat cramp merupakan penyakit yang menimbulkan gejala seperti rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, banyak mengeluarkan keringat. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan yang panas. Pencegahan dari tekanan panas. Kesatu, membuat program pencegahan heat stress. Perusahaan harus memilih dan menentukan pekerja yang terlatih dan kompeten dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya bahaya paparan panas. Selanjutnya pekerja ini yang akan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola program terkait paparan panas di tempat kerja. Yang kedua, melakukan identifikasi bahaya. Perusahaan dan pekerja wajib melakukan identifikasi bahaya paparan panas untuk meminimalkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penurunan produktivitas kerja. Kegiatan identifikasi bahaya ini meliputi mengenali bahaya paparan panas dan resiko penyakit akibat panas bagi pekerja. Yang ketiga, melakukan pengendalian teknik. Pengendalian teknik yang dapat dilakukan adalah memasang ventilasi umum, memasang exhaust fan, memasang dust collector, penggunaan penyekat atau shielding, terutama untuk mengurangi panas radiasi serta mengurangi suhu dan kelembapan melalui pendingin udara. Yang keempat, melindungi pekerja dari resiko terkena heat stress. Untuk mencegah pekerja dari heat stress adalah beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti hindari melakukan aktivitas fisik berat, lingkungan panas yang ekstrim, paparan sinar matahari, dan lingkungan dengan kelembapan tinggi bila memungkinkan.
Yang kelima, mengatur waktu kerja. Perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan resiko paparan. Perusahaan dapat mengatur jadwal kerja dan istirahat dengan memperhatikan NAP paparan panas. Di Indonesia, mengenai kegiatan kerja industri yang dapat menimbulkan iklim kerja panas diatur dalam Standar Nasional Indonesia dan Permenakertans tentang NAP, faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Kriteria beban kerja menurut SNI. Beban kerja ringan membutuhkan kalori 100-200 per jam. Beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari 200-350 kalori per jam. Beban kerja berat membutuhkan kalori lebih dari 350 sampai 500 kalori per jam. Nomor 6, memberikan pelatihan kepada pekerja. Perusahaan juga wajib memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai bahaya dan efek paparan panas, gejala penyakit akibat panas, bagaimana cara dan kapan harus merespon bila timbul gejala awal, dan bagaimana cara mencegah penyakit akibat panas. 7. Melakukan pengawasan untuk tanda dan gejala awal. Pekerja bisa membuat sebuah sistem untuk memantau dan melaporkan tanda dan gejala awal penyakit akibat panas. Hal ini dapat membantu perusahaan juga manajemen dalam mendeteksi secara dini penyakit akibat panas dan melakukan tindakan pengendalian secara sesegera mungkin. Yang kedelapan, membuat perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat. Membuat prosedur tanggap darurat terkait penyakit akibat panas. Komunikasikan prosedur tanggap darurat tersebut kepada supervisor dan pekerja. Contoh kasus. Hasil penelitian di PT Adikarya Tbk Unit Manado Proyek Universitas Samratulangi Pembangunan Gedung Fakultas Hukum. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, paling banyak responden berada pada suhu lingkungan kerja di atas nilai ambang batas dengan resiko tingkat stres tinggi, dan hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara suhu lingkungan kerja dengan stres kerja, dengan kekuatan hubungan kuat dan arah hubungan positif. Paparan suhu lingkungan kerja di atas nilai ambang batas memberikan tekanan pada pekerja di mana pekerja akan merasa tidak nyaman berada pada lingkungan kerjanya sendiri. Hal ini dapat membuat pekerja dehidrasi sehingga membuat pekerja mudah lelah, tidak fokus sehingga mengalami stres akibat kerja. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam bekerja. Diikuti oleh pekerja yang bekerja di suhu lingkungan kerja di bawah nilai ambang batas dengan tingkat risiko stres kerja sedang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isnaini tentang pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT Putra Nugraha Sentosa Mojosongo dengan hasil lingkungan kerja fisik, suhu lingkungan kerja, dan stres kerja juga secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Putra Nugroho Sentosa Mojosongo. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.